Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, sebelum lanjut ke part berikutnya, di sini gue mau jawab satu pertanyaan yang kemarin rasanya memang perlu kita obrolin gitu ya. Jadi Min mau tanya, Zofan kan udah nyerap 9 jiwa naga tuh. Nah, kenapa kok dia itu nggak bisa munculin skill ke-8-nya atau jiwa naga ke-8-nya untuk menyembuhkan diri seperti siapa namanya itu, Wang Pu Tianyuan. Kenapa Min kok bisa kayak gitu? Nah, ini hipotesa dari Mimin ya. Kemarin ada sih sebenarnya Mimin sempet ngejawab salah satu komen. Jadi tuh ini menurut gua kayak gini, karena Zofan itu sepertinya nggak menyerap si akar bodi gitu ya. Jadi dia itu tidak memiliki efek regenerasinya si akar bodinya itu. Dan selain itu di part berapa itu ya, pernah ditegaskan. Jadi Sangi itu tanya kepada Zofan, "Ayah, kenapa kok kamu tidak melakukan terobosan yang tinggi setelah menyerap ke 9 jiwa naga?" kayak gitu. Nah, Zofan itu menjawab bahwa dia itu memang nggak ingin menyempurnakan penyerapan si jiwa naga itu gitu. Karena dia berpikir kalau dia nyerap, maka nanti kultivasinya di masa depan itu akan buruk pada dirinya sendiri. Karena itu dia itu hanya menyimpan jiwa naganya, dan jiwa naga itu dikendalikan dengan menggunakan si api biru dari Kunpeng kayak gitu. Jadi dia memang sengaja tidak menyempurnakan dan menggabungkan si jiwa naga itu ke dalam dirinya sendiri. Karena itu juga alasan kenapa kok dia nggak bisa menggunakan semua skill dari yang digunakan oleh si Wang Pu Tianyuan. Ya, itu analisa gua kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh banget di kolom komentar. Nah, itu sedikit pertanyaan yang saya jawab ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke dalam ceritanya ya. Di part sebelumnya, akhirnya keluarga Luo itu diserang oleh 3 tetua penjaga dari kerajaan Ninurong. Di saat Zofan dalam situasi kritis, akhirnya Tetua Li datang bersama dengan Qiu Yanhai dan Suikin. Sampai pada akhirnya Zofan itu berhasil menghancurkan kepala dari Elder Snake. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan dengarkan lagi bersama di part kali ini. Dan kalau misalnya ada yang mau donasi, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Semoga kalian puas ya. Nah, kita masuk ke dalam part 84. Di part kali ini gue ambil dari bab 488 sampai dengan 494. Wow, banyak banget, entah berapa bab itu. 8, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 7 bab. Setelah Zofan meledakkan kepala dari Elder Snake, tubuh Elder Snake pun akhirnya jatuh ke bawah. Sedangkan Elder Wolf yang melihat ini tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Di sisi lain, orang-orang di sisi Tuo Batiesan pun tampak tercengang karena menyaksikan pemandangan ini. Meski mereka sudah menduga kalau Zofan itu pasti memiliki sebuah rencana, tapi mereka tidak mengira kalau ternyata Zofan itu berhasil mengambil kepala dari ahli di ranah virtual. Anak itu sungguh luar biasa. Dia pertama memperdaya Elder Wolf, lalu diam-diam menyiapkan serangan untuk Elder Snake. Tampak mata Tuo Batiesan berbinar penuh kekaguman saat mengatakan itu. Orang-orang di sekitarnya pun tampak mengangguk dan menyetujui penilaian dari Tuo Batiesan ini. Zofan setelah itu segera melompat mundur dan meninggalkan jasad dari Elder Snake. Dia segera berteriak, "Tetua Li, sudah saatnya untuk mundur." Mendengar perintah dari Zofan, tanpa pikir panjang Tetua Li segera mundur dan meninggalkan Elder Tiger. Tentunya Elder Tiger tidak akan membiarkan Tetua Li begitu saja. Dia segera bergegas maju dan mengejarnya. Tapi tiba-tiba gelombang spasial dengan cepat bergerak ke arah Elder Tiger. Karena Elder Tiger memiliki sensitivitas yang tinggi, dia segera menghindari serangan itu. Lalu saat Elder Tiger melihat lagi, ternyata itu adalah serangan dari mata Dewa Kongming milik Zofan.
Karena penundaan sesaat ini, akhirnya Tetua Li berhasil mundur dan berdiri di samping Zuo Fan. Setelah itu Tetua Li merangkul Zuo Fan dan mereka pun kemudian terbang menjauh. Sedangkan Tetua Qiu Yanhai akhirnya sekarang juga terbebas. Setelah hilangnya kepala dari Elder Snake, ular yang melilitnya pun sepenuhnya menghilang. Jadi dia bersama dengan Suekin kemudian mengikuti Zuo Fan serta Tetua Li. Kini Elder Tiger turun dan berdiri di dekat mayat dari Elder Snake. Dia tampak terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Bagaimana seorang bocah di ranah surga yang mendalam bisa mengambil kepalamu?" Elder Wolf kini juga turun di dekat mayat Elder Snake. Dia juga tampak bingung dan kesal. "Aku juga tidak tahu metode yang anak itu gunakan. Tiba-tiba saja dia seperti melakukan teleportasi dan sudah berada di depan si ular keriting ini. Lalu tiba-tiba dia pun meledakkan kepalanya. Tapi tetap saja, itu adalah salahnya sendiri karena dia terlalu meremehkan musuh dan akhirnya mendapatkan batunya. Padahal aku sudah selalu mengingatkan dia supaya tidak terlalu termakan oleh nafsu, karena nafsu itu pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri." Dan benar saja, hari ini itu terbukti, nasib malang kini menimpanya. Anjing bau, kau tidak perlu memberiku khotbah seperti itu. Kau sendiri juga terluka karena anak itu. Sekarang aku hanya lengah dan berakhir seperti ini." Tiba-tiba terdengar suara dari Elder Snake yang tampak kesal. Dan perlahan dari tubuh Elder Snake yang kini tumbang keluar sebuah jiwa ular berwarna coklat. Matanya tampak menyilaukan dan terlihat begitu mengerikan. Ya, itu adalah jiwa milik Elder Snake. Dan sama seperti yang pernah Zuo Fan katakan bahwa seorang ahli di ranah virtual itu tidak akan mati selama jiwanya belum dihancurkan. Bocah sialan itu benar-benar berani. Dia sampai menghancurkan tubuh dari orang tua ini. Aku harus menangkapnya dan menghancurkan jiwanya. Lalu akan kuambil tubuhnya dan aku akan menghancurkannya, kata jiwa ular itu yang kini tampak mendesis dan kemudian perlahan menatap ke langit. Elder Tiger dan Wolf saling pandang satu sama lain dan kemudian sama-sama menghela nafas panjang. Lalu Elder Tiger berkata, "Serigala tua, haruskah kita membantu kelahiran kembali si ular ini?" Tentu saja. Bahkan jika ular keriting itu tidak mengejarnya pun, aku pasti akan memburu anak itu," kata si Elder Wolf dengan keganasan di matanya. "Woi, kalian berdua, tunggu apa lagi? Ikuti aku dan hancurkan anak itu. Waktuku tinggal 1/4 hari lagi sebelum kekuatanku mengalami penurunan. Ayo pergi, dan aku juga harus segera mendapatkan tubuh baruku," teriak Elder Snake dari kejauhan. Lebih baik kau temukan dulu tubuh baru sebelum mengejar anak itu. Jadi kau tidak perlu terburu-buru seperti ini," teriak Elder Tiger. Tapi Elder Snake kemudian menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Kentut, tubuhku dihancurkan anak itu. Jadi aku akan merebut tubuhnya dan membuat dia menyesali perbuatannya itu." Segera setelah itu Elder Snake terbang dan mengejar Zuo Fan. Lalu dua orang lainnya saling memandang satu sama lain dan menghela nafas lagi. Akhirnya mereka pun terbang menjauh dan mengikuti Elder Snake. Di sisi lain, Tuo Batiesan yang melihat hal ini wajahnya tampak serius dan dia menghela nafas panjang. Dia pun berkata, ketika tetua cabul itu benar-benar termakan jebakan Zuo Fan. Mereka bahkan tidak menyadari kalau saat ini mereka dipancing untuk meninggalkan pasukannya. Ini semua pasti adalah skema dari Zuo Fan. Tapi kenapa anak itu begitu percaya diri hingga meninggalkan pasukannya sendirian? Benar ayah, bukankah saat ini kekuatan militer mereka sangatlah lemah? Jika komandannya pergi, bukankah itu akan memberikan kita lebih banyak keuntungan? Kata Tuo Batiesan dengan wajah yang bingung. Segera cahaya melintas di mata Tuo Batiesan dan dia berkata, "Memang benar kekuatan militer mereka saat ini lemah. Tapi ini adalah tindakan yang paling bijak sepertinya. Karena jika 3 ahli di ranah virtual itu tetap berada di sini, maka itu akan membahayakan seluruh pasukannya.
Jadi Zuofan berniat untuk membawa mereka pergi dan memberikan mereka lebih banyak waktu untuk pasukannya sendiri. Dan selain itu, bukan tidak mungkin Zuofan telah menyembunyikan senjata lain di belakang punggungnya yang tidak kita ketahui. Kini orang-orang yang mendengarkan ini tampak bingung. Hanya Handiemo yang bisa memahami apa yang Tuoba Tiesan katakan. Lalu dia pun berkata, "Saudara Tiesan, apa menurutmu Zuofan telah mengatur semua ini? Dia membawa kekuatan terkuat kita pergi dan menyiapkan jebakan untuk mereka. Apakah memang begitu?" "Ya, kupikir memang begitu. Aku tahu anak itu cerdik, dan mungkin dia akan membawa ketiga tetua itu ke suatu tempat yang sudah dipasangi jebakan. Dengan begitu aku khawatir kalau ketiga tetua akan sulit kembali dalam waktu dekat," kata Tuoba Tiesan sambil menghela nafas. "Tapi mereka bertiga adalah ahli di ranah virtual. Jebakan macam apa yang bisa menjebak mereka? Dan bukankah selain formasi tingkat 7 tidak ada lagi jebakan yang bisa menahan mereka?" kata Tuoba Liu Feng dengan penuh keheranan. Lalu Tuoba Tiesan tampak menghela nafas lagi dan dia berkata, "Zuofan adalah orang yang tidak terduga. Siapa yang bisa memperkirakan metode aneh yang akan dia gunakan? Bukankah kalian juga melihatnya, bahwa anak itu berhasil menghancurkan tubuh Elder Snake dengan tidak terduga?" Mendengar ini semua orang tertegun sejenak dan bisa memahami apa yang coba dikatakan oleh Tuoba Tiesan. "Lalu ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membantu ketiga tetua?" "Tidak," kata Tuoba Tiesan memotong ucapan dari Tuoba Liu Feng. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat ini Zuofan ingin mengurus ketiga tetua dan berniat menyelesaikannya secepat mungkin. Lalu setelah itu dia pasti akan kembali dan melawan kita. Jadi sebelum dia kembali, kita harus menaklukkan Gunung Angin Hitam dan memotong punggungnya. Dengan begitu, meski dia memenangkan pertarungan melawan tiga tetua, tapi dia telah kehilangan rumahnya. Dengan begitu, kitalah yang akan tetap menang dalam pertarungan ini. Sekarang, seluruh pasukan bersiap untuk menyerang. Kita akan rebut kota Gunung Angin Hitam," teriak Tuoba Tiesan. Segera seluruh pasukan berseru dengan penuh semangat. Lalu 1/4 jam kemudian, seluruh pasukan dari kerajaan Inurong menyelesaikan semua pengaturan mereka dan bergegas untuk menyerbu kota Gunung Angin Hitam. Kedelapan penjaga serigala juga kini tampak berdiri di depan semua pasukan dan memimpin pasukan mereka masing-masing. Keempat macan Tianyu melihat semua ini dari kejauhan. Lalu ketika mereka melihat ke belakang, mereka hanya memiliki 1 juta pasukan yang kurang cakap. Sungguh ini adalah perbandingan yang sangat kontras, dan ini hanya membuat mereka menghela nafas panjang. Apalagi dari sekitar 1 juta orang ini hanya ada sekitar 600.000 pasukan yang siap tempur, sedangkan sisanya adalah pasukan rekrutan yang kurang dalam pengalaman. Tentu itu tidak akan bisa dibandingkan dengan 3 juta pasukan milik pasukan kerajaan Inurong. Benar saja, seperti dugaan Marskal Zuo, sekarang Tuoba Tiesan ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Mungkin ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, kata Dugu Feng sambil memandang saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Dugu Lin kini tampak mengangguk, lalu menatap Dugu Huo dan dia berkata, "Tapi menjadikan kita hanya sebagai umpan musuh, bukankah itu terlalu berlebihan?" Dugu Huo pun tampak tidak puas. Benar sekali, kenapa Marskal tidak membiarkan kita ikut bertarung sebelumnya? Dia justru meminta kita bertahan di sini. Dugu Feng yang tampak menghela nafas, dia berkata, "Marskal pasti memiliki rencananya sendiri. Kita ditugaskan di sini untuk menjaga para penjaga serigala. Kita harus menahan mereka dan tidak membiarkan mereka menembus pertahanan kita." Tapi meski begitu, tidak seharusnya Marskal menyerahkan komando pada adik kelima. Bukankah kita jauh lebih cakap daripada dia? Apa Marskal sudah salah memilih orang? Kata Dugu Huo dengan kesal. "Kalian terlalu banyak bicara. Kalian benar-benar tidak berbakat. Jadi wajar kalau ayahku sama sekali tidak memperhatikan kalian," kata San Ge yang ternyata juga ada di sana.
Kini dia tampak sedang menggigit bahan obat kelas 7 di tangannya. Duguwo mendengar ini menjadi semakin kesal dan dia mencibir. "Tiga mata rantai kuno, bukankah kamu sama saja dengan kami? Padahal kamu adalah putranya, tapi Marskal sama sekali tidak meminta bantuanmu untuk menghadapi tiga ahli di ranah virtual itu. Malahan dia meminta Tetua Li dan dua lainnya untuk membantunya. Bukankah itu berarti kau juga tidak cukup layak baginya?" "Omong kosong. Jika bukan karena kalian, mana mungkin aku ada di sini. Ayahku telah memberiku tugas untuk menjaga kalian. Jika tidak, aku saat ini pasti ada di sampingnya. Ayahku hanya khawatir kalau pada akhirnya kalian dikalahkan dan tidak mampu melakukan apapun," kata San Ge dengan penuh amarah. Duguwo yang mendengar ini menjadi semakin kesal, tapi Du Gufeng segera menghadangnya. Dia kemudian berkata, "Kalian berdua tenanglah, sekarang kita berada di sisi yang sama. Jadi mari bertindak sesuai dengan pengaturan dari Marskal. Lagi pula Marskal pasti memiliki rencananya sendiri untuk semua tindakan ini. Dan apa yang dikatakan oleh Tuanmu Dagu Santong itu tidak ada yang salah. Selain itu, pihak musuh sepertinya juga menyiapkan pasukan khusus untuk menaklukkan kota ini. Lihat saja itu." Du Gufeng kemudian menunjuk ke satu titik dan semua orang segera melihat ke arah yang sama. Raja Hantu. Orang-orang di sana berteriak dengan penuh keterkejutan dan kemarahan di wajah mereka. "Sekarang karena Raja Hantu ada di sini, maka pasti master yang lainnya juga berada tidak jauh dari sini," kata Du Gufeng. Dia kemudian berteriak ke semua orang, "Waktunya sudah tiba untuk kita mengambil tindakan. Semuanya bersiap untuk bertempur. Tuan Gu Santong, tolong bantu kami untuk mengatasi hal ini." Mendengar itu San Ge pun mengangguk. Dia memakan bahan obatnya lagi dan berkata, "Kamu tidak perlu memintaku. Lagi pula ini adalah tugas yang diberikan oleh ayahku." Kini Du Gufeng mengambil nafas panjang dan ketiga orang lainnya pun mulai bersiap-siap. Mereka masing-masing telah memimpin ratusan ribu pasukan dan bergegas keluar kota. Di sisi lain, Tuo Baliu Feng berperan sebagai jenderal perang kali ini. Dia mengerahkan 8 penjaga serigala maju dengan kekuatan penuh. Jutaan pasukan kini berada di pihaknya, tapi ada keanehan yang dia lihat dalam pertempuran ini, bahwa keempat macan Tian Yu itu bergegas dengan 1 juta pasukan tanpa persiapan sama sekali. Mereka menerjang seperti pasukan yang sudah terlanjur putus asa. Apa yang terjadi pada mereka? Meski kami tidak akrab dengan medan perang ini, tapi tidak seharusnya mereka menyerang dengan begitu ceroboh, kata Tuo Baliu Feng yang tampak merenung sebentar. Lalu dia pun memberikan perintah, "Serigala punggung baja dan serigala bersenjata besi, bawa pasukan kalian maju dan bentuk formasi pelindung. Lalu serigala suar dan serigala bayangan darah, bentuk formasi penyerangan dan hancurkan formasi mereka." "Baik," jawab mereka berempat. Dan setelah itu pasukan kerajaan Inurong segera mengubah posisi mereka dan membentuk formasi yang baru. Lebih dari 1 juta pasukan membentuk formasi perlindungan saat ini. Du Gufeng yang melihat hal ini bisa memahami pola yang sedang dirancang oleh musuh. Dia segera memberikan komando, "Semuanya tetap maju dan jangan berhenti." Semua orang berteriak maju tanpa takut mati. Namun, tiba-tiba sekelompok bayangan hitam muncul dan menghalau pasukan milik Du Gufeng. Mereka mulai bertarung dan mulai membantai para pasukan dari Du Gufeng. Pasukan-pasukan ini tak lain adalah milik Raja Hantu. Dan setelah itu, kilatan cahaya hitam dan putih juga jatuh seperti hujan. Ledakan pun terjadi begitu cahaya ini mengenai para pasukan. Dan sumber dari serangan ini tak lain adalah Tuan Sima, yang mana saat ini dia tampak berdiri di langit. Dalam sekejap ribuan pasukan milik Du Gufeng dan yang lainnya terluka parah hingga mati dalam satu pukulan. Serigala suar dan serigala bayangan darah tertawa ketika melihat hal ini. Hari ini bukanlah hari milik tentara Dugu. Mereka benar-benar lemah dan mudah untuk dihancurkan. Aku ragu kalau formasi perlindungan milik serigala punggung baja dan serigala bersenjata besi akan terpakai kali ini, kata serigala suar. Serigala bayangan darah pun mengangguk dengan setujunya.
Ya, sepertinya pikiran dari Marskal Zuo telah habis untuk menyusun strategi dan konspirasi. Dia tidak memiliki waktu untuk melatih para tentaranya. Sekarang mereka benar-benar tidak berguna. Mereka terlalu lemah untuk menahan serangan kita. Tapi di sisi lain, Tuoba Liu Feng memikirkan bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tidak seharusnya mereka meremehkan pengaturan dari Zuo Fan. Karena tidak mungkin pertarungan akan berjalan semulus ini. Dahinya mulai berkerut dan dia pun bergumam. Aneh, sejak kapan pasukan tentara Dugu menjadi selemah ini? Bukankah formasi mereka dapat dengan mudah dihancurkan kali ini? Dan setelah Liu Feng selesai memikirkan ini, tiba-tiba perubahan yang tidak terduga terjadi di sana. Seorang bocah berdiri di barisan depan dan menatap Sima Hui. Dan begitu anak ini muncul, wajah Sima Hui tampak suram dan ketakutan. Hei orang tua bau, biasanya kau bermain catur di ibu kota kekaisaran. Lantas kenapa kau repot-repot datang kemari dan mencari masalah? Kata San Ge sambil berteriak. Perlahan tubuhnya memancarkan cahaya merah dan menjadi semakin mendominasi. San Ge kemudian menggerakkan lengannya dan ledakan energi spiritual tiba-tiba melebar dengan cepat. Bahkan sampai membuat Tuan Sima kesulitan untuk bernafas. Kekuatan yang besar kini tiba-tiba menargetkan Tuan Sima. Sayangnya Sima Hui atau Tuan Sima tidak punya waktu untuk mengatakan apapun karena energi spiritual yang dikeluarkan San Ge itu sudah ada di depannya. Dengan ledakan yang besar, Tuan Sima terpental ke belakang dan memuntahkan darah segar. Kini pakaiannya hancur dan kulitnya berubah menjadi pucat. Darah terus mengalir dari sekujur tubuhnya sampai akhirnya dia pun terjatuh ke tanah. Satu tinjuan dari San Ge benar-benar membuat seorang penjaga naga kalah dalam satu gerakan. Kini San Ge tampak tersenyum dingin dan segera berbalik menuju barisan pasukan bayangan. Dia segera bergerak dengan cepat sampai para pasukan bayangan itu tidak sempat bereaksi. Segera San Ge memukul mereka satu persatu tanpa ampun. Dan ledakan terus terjadi berulang-ulang. Meski para pasukan bayangan ini tidak memiliki tubuh fisik dan mengendalikan jiwa primordial mereka untuk bertahan, tapi kali ini mereka tidak bisa berkutik di hadapan San Ge. Setelah San Ge menerima pelajaran dari Kun Peng, kini dia menjadi semakin kuat, dan kekuatan kilin yang ada di tubuhnya pun meningkat beberapa kali lipat. Sekarang setiap pukulan tangan kosong miliknya itu seperti mengeluarkan energi spiritual dan akhirnya para pasukan bayangan itu pun kesulitan untuk bertahan. Mereka dihancurkan bahkan sampai ke roh primordial mereka. Jadi bagi mereka yang terkena pukulan San Ge, mereka tidak bisa hidup kembali. Setelah itu San Ge terus membabi buta dan membantai semua pasukan bayangan yang ada di sana. Dan setelah semuanya beres, San Ge kembali terbang ke udara dan matanya tampak menatap jutaan pasukan yang dipimpin oleh para penjaga serigala. Dugu Feng yang melihat hal ini tampak bersorak. Pasukan penyerang telah ditaklukkan, semuanya berkumpul dengan kekuatan penuh. Sorakan pasukan kembali terdengar dan sekitar 600.000 pasukan yang baru kembali muncul dengan momentum yang sangat besar. Mereka ini adalah pasukan asli dari Menteri Dugu yang lama. Mereka memang sengaja bersembunyi untuk mengelabui musuh dan kini mereka segera membentuk barisan penyerangan yang baru. Semua bentuk formasi penyerangan, teriak Dugu Feng, dan ketiga orang lainnya segera memberikan komando pada pasukan yang mereka pimpin. Melihat ini, serigala punggung baja dan serigala bersenjata besi tampak terkejut. Meski pasukan ini itu hanya beranggotakan 600.000 pasukan, tapi mereka puluhan kali jauh lebih kuat daripada pasukan yang sebelumnya yang berjumlah 1 juta orang. Sial, mereka ternyata menyembunyikan pasukan utama mereka, dan mereka memanfaatkan sebelumnya sebagai umpan, kata Tuoba Liu Feng yang tampak tercengang. Sekarang, San Ge pun tidak tinggal diam, dia bergegas maju dan berada di atas pasukan keempat macan Tianyu. Dia kini tampak mengepalkan tangannya dan dengan satu sentakan, "Tinju pemecah langit," teriaknya. Ledakan energi spiritual melesat ke arah formasi pelindung milik serigala punggung baja dan serigala pedang besi.
Di saat yang bersamaan, formasi penyerangan milik keempat macan Tianyu pun membentur formasi perlindungan itu. Para pasukan dari kerajaan Inurong yang membentuk formasi perlindungan tampak terkejut dan rasa berat segera membebani tubuh mereka. Sampai akhirnya ledakan pun terjadi. Hampir 1 juta pasukan yang dipimpin oleh 2 penjaga serigala kocar-kacir, dan formasi perlindungan itu benar-benar telah dirusak. Dan selain itu, 2 penjaga serigala itu tampak memuntahkan darah yang segar bersamaan. Kini mereka berdua tampak pucat dalam sekejap. Sekarang semua orang dapat melihat tim yang sangat besar itu dihancurkan dalam 1 kali serang, dan lebih dari 30% pasukan mati di tempat, dan 60% pasukan lainnya terluka parah. Sisanya kini telah menderita luka-luka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan 2 penjaga serigala langsung kalah di tempat. Apakah ini adalah kekuatan dari 3 mata rantai kuno yang melegenda? Mungkinkah anak ini sama kuatnya dengan 1 juta pasukan itu sendiri? Kata Tuoba Liu Feng dengan penuh rasa tidak percaya. Cepat minta bantuan pada semua tuan untuk mengurus anak ini, teriak Tuoba Liu Feng. Dan segera seorang utusan mengangguk dan pergi dari tempat itu. Namun tim penyerang yang dipimpin oleh 4 macan Tianyu sudah mendekat. Mereka mulai membantai pasukan yang terluka, dan 3 mata rantai kuno kini tampak melayang-layang di atas mereka. Di situasi yang tidak menguntungkan ini, tiba-tiba 3 sosok yang cukup familiar akhirnya muncul di medan pertempuran dan semuanya memandang San Ge. Kau lagi? Mata San Ge tampak memerah. Dia pun kini marah-marah. Kau bajingan, kau telah menipuku dalam segala hal. Terakhir kali aku melepaskanmu, tapi sekarang kau berani muncul di hadapanku, maka kau harus mati. Ketiga sosok yang baru saja datang tak lain adalah Raja Hantu, dan 2 orang lainnya adalah mereka yang sering bersama dengan Suge Changfeng. Ya, mereka adalah tetua Yin dan Yang, atau nama asli mereka adalah orang suci kembar surga dan bumi. Kini ketiga orang itu melihat ke arah San Ge dengan niat membunuh yang kuat. Raja Hantu kini tersenyum dan dia berkata pada San Ge, Gu Santong, sekarang kau ada di sini. Apa kau mengenali 2 orang yang bersama denganku? San Ge kini melirik 2 orang lainnya itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya junior tanpa nama. Aku tidak mengenal mereka. Omong kosong. Bagaimana bisa kau melupakan kami? 300 tahun lalu kau mengamuk dan membuat kami bertiga kerepotan. Dan sekarang kau sepertinya sudah pikun sampai melupakan kami, kata tetua Yang. Ya, jadi di sini Ani tetap sebut tetua Yin dan Yang ya, biar enak aja gitu nyebutnya. Mendengar itu San Ge terkejut dengan pernyataan ini dan menatap mereka lagi kali ini. Kalian pernah melawanku 300 tahun yang lalu? Mustahil. Semua yang melawanku akan menemui ajalnya. Jadi bagaimana mungkin kalian berdua masih hidup setelah melawanku? Tunggu, kalian berdua? Perlahan San Ge merasakan aura yang familiar. Melihat reaksi ini, Raja Hantu kini tersenyum dan melirik mereka berdua. Ada sedikit kebencian yang muncul dari mata Raja Hantu. Sepertinya kau mulai mengingat kedua orang ini. Mereka berdua adalah orang yang ikut bersamaku untuk melawanmu. Tapi pada akhirnya mereka pura-pura terbunuh dan melarikan diri saat melawanmu. Kini Raja Hantu tampak melirik sinis tetua Yin dan Yang. Saat merasakan lirikan ini, keduanya tampak merasa sedikit bersalah dan menghela nafas panjang. Lalu tetua Yin kemudian menjelaskan, Raja Hantu, pada saat itu formasi kami belumlah sempurna, tapi Gu Santong sudah dekat. Kami takut nyawa kami terancam, jadi kami menggunakan teknik nafas kura-kura untuk menghindari kematian. Ya, kalian melakukannya dan meninggalkanku sendiri, teriak Raja Hantu dengan penuh amarah. Tetua Yang menghela nafas panjang dan kemudian dia berkata, Raja Hantu, kami tahu kamu adalah orang yang setia dan bodoh, jadi kami ragu untuk memberitahumu soal ini, karena jika kamu tahu, kamu pasti akan mencegah kami untuk mundur. Pada akhirnya, jika seperti itu, kamilah yang akan terbunuh. Jadi pada akhirnya kami tidak membicarakan ini denganmu. Omong kosong,
Kalian berdua memang sengaja ingin menumbalkanku. Padahal aku sangat sedih saat kalian tidak bernafas lagi. Jika tidak, mana mungkin aku akan mengambil taruhan dengan anak ini. Sekarang lihat aku, kau masih hidup dan aku menjadi hantu, kata Raja Hantu dengan wajah yang kesal. Setelah itu Tetua Yang berkata, bukankah kondisi kita tidak jauh berbeda? Setelah perang itu, akar spiritual kami telah rusak dan kami terjebak di puncak ranah visi dewa untuk selamanya. Tidak peduli sekeras apapun kami berusaha, kami tidak pernah bisa menerobos ke ranah virtual. Itu bukan alasan. Pada akhirnya kalian berdua masih seorang manusia, sedangkan aku hanya seorang boneka. Belum lagi, aku harus terus mengkonsumsi jiwa manusia untuk bisa terus mempertahankan keberadaanku. Sekarang aku bukan lagi orang suci, aku tidak lebih dari seekor monster yang memakan manusia, kata Raja Hantu dengan wajah yang frustasi. Ya yang sabar ya lur, ini 3 orang yang harusnya ngelawan Sange malah berantem sendiri karena cerita di masa lalu. Jadi ya sabar ya. Kini semua orang menatap mereka bertiga dengan penuh keheranan. Sedangkan Tuoba Liu Feng tampak sangat kesal karena tingkah laku dari ketiga orang ini. Sange yang dari tadi mendengarkan ketiga orang ini kemudian membuka mulutnya. Jadi, kalian berdua waktu itu pura-pura mati dan menipuku? Rupanya kalian bertiga adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Tiba-tiba, pertengkaran mereka pun terhenti karena mendengarkan suara dari Sange. Wajah mereka kini berubah menjadi suram dan dipenuhi dengan amarah. Kalian berdua, lebih baik kita lupakan masalah ini terlebih dahulu. Kita saat ini memiliki misi untuk melawan 3 mata rantai kuno, kata Raja Hantu sambil menyipitkan matanya. Mendengar ini Tetua Yin dan Yang pun mengangguk serempak. Benar, lagi pula saat ini formasi gabungan kami juga telah siap. Maka lebih baik untuk mencoba trik baru dan menyelesaikan pertarungan yang belum selesai 300 tahun yang lalu. Mendengar ini, Sange mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, kalian bertiga sudah pernah kukalahkan 300 tahun yang lalu, dan itu tidak akan pernah berubah untuk kali ini. Hei, itu belum tentu. Kau harus ingat kata pepatah, agungkanlah lawanmu selama 3 hari. Sekarang sudah 300 tahun, maka bersiap-siaplah, kata Tetua Yang. Setelah itu dari tubuh Tetua Yin dan Yang keluar aura putih dan hitam yang sangat kuat. Dan kini kedua aura itu berpadu menjadi satu lalu membentuk sebuah bola. Aura kuat ini berubah menjadi seperti aliran yang kuat dan menyedot segalanya. Sedangkan Sange yang melihat ini, dia tampak agak gelisah. Sange menyipitkan matanya dan tiba-tiba aura merah meledak dari tangannya. Dan Sange pun kemudian melepaskan tinjunya. Gelombang spiritual kembali meledak dan bergegas ke arah Tetua Yin dan Yang. Tapi anehnya kedua orang ini tidak tampak panik sama sekali. Mereka kemudian mengulurkan tangannya dan segera aura Yin Yang berubah menjadi perisai di depan mereka. Ketika pukulan Sange membentur perisai ini, gelombang fluktuasi seperti terurai dan hilang pada akhirnya. Sange sangat terkejut melihat hal ini, karena ini adalah kali pertama pukulannya berhasil ditahan dengan mudah. Tetua Yang kini tertawa dan dia pun mengejek. Sepertinya sekarang 3 mata rantai kuno bukan lagi sosok yang tidak terkalahkan. Bahkan setelah menyerang terlebih dahulu, pada akhirnya serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada kami. Kentut bau, aku tidak ingin mendengar ocehanmu. Lihat saja, aku pasti akan menghabisimu dengan cepat. Sange kini kembali mengepalkan tangannya dan melesatkan ke arah 3 orang tua itu. Dan dengan suara nyaring dia kembali berteriak, sekarang aku akan mengirim kalian ke alam baka, sama seperti 300 tahun yang lalu. Lalu, si kembar Yin Yang tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya sehingga pusaran Yin dan Yang kini bergerak ke arah Sange. Serangan itu sangat cepat dan membuat Sange terkejut. Dia bahkan sampai tidak bisa menghindarinya dan dihantam oleh pusaran Yin dan Yang ini. Tiba-tiba, aliran udara Yin dan Yang menghilang dan segera berubah menjadi rantai hitam dan putih yang kemudian mengekang Sange. Sange mencoba untuk memberontak.
Dia mencoba melepaskan diri, tapi dia merasakan sesuatu yang aneh dari rantai ini. Karena tidak peduli seberapa kuat pun dia mencoba untuk melepaskan diri, tapi rantai itu mencengkeramnya dengan sangat kuat. Tetua Yin dan Yang melihat Sange berulang kali yang mencoba untuk melepaskan diri. Dia berkata dengan santai, "Tidak perlu melakukan sesuatu yang sia-sia, hemat saja tenagamu. Ini adalah formasi Yin dan Yang yang kami latih bersama selama ratusan tahun. Dasar dari teknik kultivasi ini adalah perpaduan energi Yin dan Yang saling menyeimbangkan kekuatan langit dan bumi. Jadi setelah kamu terjebak dengan rantai ini, sama saja kamu telah ditahan oleh kekuatan dari langit dan bumi. Jika kamu memang ingin lepas, maka kamu harus melepaskan belenggu langit dan bumi. Pada akhirnya, kamu hanya akan tertahan di sini sampai kamu mati." Ketiga orang itu tertawa melihat Sange yang kesakitan saat dirantai seperti sekarang. Siapa sangka sang iblis yang selalu menyebabkan kekacauan benar-benar terlihat seperti burung di dalam sangkar. Kini saat semua orang merasa puas karena Sange telah tertangkap, Sange pun kemudian tertawa. Ada kilatan merah yang melintas di matanya dan dia berkata dengan wajah yang kesal, "Apa kalian pikir seekor kilin tidak bisa melepaskan belenggu surga dan bumi? Lihat ini." Tiba-tiba auman binatang buas keluar dari mulut Sange dan tubuhnya mulai membesar. Dia kini kembali menjadi sosok kilin yang agung. "Sekarang lihat, apakah belenggu kalian bisa menahanku?" Sange kemudian memutar tubuhnya dan kemudian setiap putaran itu langsung memutuskan rantai hitam dan putih yang membelenggu dirinya. Tetua Yin terkejut dan matanya pun bergetar. Dia tidak menyangka kalau Sange bisa berubah wujud seperti ini. Sekarang semua mata melihat Sange dan dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya hanya Zuofan yang tahu identitas asli dari Sange, dan hari ini seluruh dunia akan mengenal Sange sebagai binatang buas yang mengerikan. "Raja Hantu, kenapa kau masih saja diam? Kami tidak bisa menahan ini lebih lama lagi," teriak Tetua Yang sambil menggertakkan gigi. "Andai saja kalian menggunakan teknik ini 300 tahun yang lalu, kita pasti bisa mengalahkan anak ini," kata Raja Hantu dengan sinis. Awalnya dia memang ingin mengorbankan Tetua Yin Yang untuk membalaskan kekecewaannya. Tapi di sisi lain, dia juga sadar bahwa Sange itu sangat berbahaya. Jadi dia harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Lalu setelah itu Raja Hantu pun membentuk sebuah segel di tangannya dan melambaikan tangannya. Dan rantai Yin dan Yang itu tiba-tiba seperti dilapisi oleh cahaya keemasan. Kekuatan rantai itu segera menjadi lebih kuat dan berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Rantai-rantai itu kembali mengekang tubuh milik Sange. Kini, Dugu Feng yang memimpin pasukan kudanya tampak memandang ke langit, dan dia tampak sangat terkejut. Dia sebelumnya tidak menyangka kalau ini adalah wujud asli dari Sange. Tapi yang paling penting dari semua itu, sekarang Sange telah dibelenggu. Dengan begitu kekuatan mereka seperti hilang lebih dari setengahnya. Jika Sange tidak segera dibebaskan, maka mereka tidak akan bisa memberikan perlawanan pada musuh. Sekarang Serigala Suar dan Serigala Bayangan Darah merasa sangat bahagia melihat hal ini. Ini adalah kesempatan untuk menang melawan keempat macan Tianyu. "Sekarang tamatlah nyawa kalian berempat," teriak Serigala Bayangan Darah. Dugu Feng sendiri melihat ini dengan wajah yang serius, lalu dia melihat ketiga saudaranya dan semuanya tampak marah. "Serigala Suar, Serigala Bayangan Darah, menyingkirlah." "Kau ingin kami menyingkir? Itu semua akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri," kata Serigala Suar dan Serigala Bayangan Darah bersamaan. Pertempuran akhirnya pun terjadi di sana. Semua pasukan Serigala Darah kini menghadang pasukan dari keempat macan Tianyu, dan laju mereka pun perlahan mulai merambat. Tapi meski begitu, ini juga membawa kejutan bagi kedua penjaga serigala itu karena mereka tidak menyangka hanya dengan 600.000 pasukan ini saja sudah sangat kuat dan memberikan perlawanan yang luar biasa. Hingga pasukan penjaga serigala sampai kesulitan untuk menghentikan mereka.
Lalu tiba-tiba dari kejauhan suara busur melesat terdengar di telinga Du Gufeng. Dia kini bisa melihat ada ratusan ribu anak panah yang terbang di udara. "Ini buruk, itu adalah penembak jitu Zibei," kata keempat macan Tianyu. Lalu Du Gufeng segera berteriak, "Semuanya kembali dan bentuk formasi pertahanan." Segera semua pasukan menghentikan serangan mereka dan bertukar ke formasi pertahanan. Mereka meletakkan perisai di bagian luar seperti sebuah payung untuk menghalau panah yang mengincar mereka. Hujan panah pun terjadi dan membuat suara dentangan yang sangat ramai. Melihat hal ini, serigala suar dan serigala bayangan darah tampak gembira dan melihat ke belakang. Di sana terlihat Zibei berlari ke arah mereka bersama dengan ratusan ribu pasukan berkuda untuk membantu. "Unit khusus menembak jitu telah datang untuk membantu," kata Zibei dengan penuh kebanggaan. Kini dia menarik lagi busur panahnya dan diikuti semua pasukannya. Mereka kini bersiap untuk melepaskan tembakan sekali lagi. Dan benar saja, hujan panah kembali terjadi dan menghantam pasukan keempat macan Tianyu. Kini keempat macan Tianyu hanya bisa bertahan dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Sampai akhirnya mereka pun dikepung oleh musuh. Menyadari semua ini, Du Gufeng menghela nafas panjang. Sekarang menyerang musuh akan sangat beresiko saat mereka memiliki penyerang jarak jauh. Jadi sepertinya kita akan bertahan di sini. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Du Gulin dengan wajah yang tampak khawatir. "Tidak ada, tugas kita sudah selesai. Lagi pula sejak awal kita memang hanyalah umpan yang bertugas menahan mereka di sini. Kita akan menunggu sampai kekuatan utama kita kembali," kata Du Gufeng dengan suara yang lemah. Kini Du Gufeng melihat kejauhan ke arah Tuo Batiesan. Kini ada senyuman misterius yang muncul di wajahnya. Dan di kota Gunung Angin Hitam tampak para patriark saat ini tengah melihat situasi perang. Kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih setelah melihat San Ge dibelenggu dan keempat macan Tianyu dikepung dari segala sisi. "Patriark Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak menyelamatkan mereka, maka mereka bisa kalah," kata Ju Bijun dengan panik. Tapi Long Yifei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin kita menyelamatkan mereka? Orang yang menahan 3 mata rantai kuno bukanlah orang sembarangan. Dan pasukan yang mengunci keempat macan Tianyu juga tidaklah sedikit. Jadi jika kita pergi ke sana sekarang, itu hanya akan mengantarkan nyawa kita saja. Sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan, dan kita hanya bisa menunggu kembalinya Steward Zuo." Mendengar ini, Xie Xiaofeng tampak menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, "Aku pikir kita dulu adalah kepala keluarga dari 7 pilar yang tidak terkalahkan. Tapi sekarang, kita bahkan tidak bisa melakukan apapun selain melihat dari kejauhan. Sekarang aku tahu betapa tidak kompetennya kita menjadi seorang pemimpin." Ketika kedua orang lainnya mendengar hal ini, mereka hanya bisa tersenyum masam dan menyesali semuanya. Di sisi lain, Tetua Li kini tampak memapah Zuo Fan dan pergi menjauh bersama dengan Qiu Yanhai dan Sui Qin. Qiu Yanhai kemudian bertanya, "Steward Zuo, sepertinya para orang tua itu tidak mengejar kita lagi. Apakah mereka mengabaikan kita?" "Tidak mungkin," jawab Zuo Fan dengan tegas. "Aku telah menghancurkan tubuh dari pria ular itu dan membuatnya sangat marah. Sedangkan 2 orang lainnya juga tidak akan membiarkan rekannya menanggung malu sendirian. Terlebih, mereka semua berada di ranah visi dewa. Mereka hanya percaya pada kekuatan mereka sampai-sampai pikiran mereka benar-benar tertutup. Jadi pada akhirnya mereka pasti akan mengejar kita dan mempermalukan diri mereka sendiri sekali lagi. Kita hanya harus menunggu sebentar lagi." Mendengar ini semua orang mengangguk. Tapi Qiu Yanhai tampak agak tidak puas dan dia berkata, "Tapi Steward Zuo, tolong di masa depan jangan menggunakan istri saya untuk melakukan rencana seperti itu lagi. Bagaimana jika dia tidak bisa meloloskan diri?" Mendengar ini Zuo Fan pun tertawa. "Kamu tidak perlu khawatir, lagi pula di masa depan tidak akan ada yang bisa membahayakan kalian. Rencana awal kita adalah memancing mereka untuk pergi menjauh dari medan perang, sehingga 4 macan Tianyu bisa bermain-main dengan musuh sampai kita kembali.
Hanya saja ular tua itu memang terlalu cabul dan aku hanya bisa memanfaatkannya. Lagi pula istrimu baik-baik saja. Kenapa kamu harus menjadi begitu cemas? Apa kamu meragukanku? Mendengar ini Suekin dan Tetua Li kemudian tertawa, sedangkan Qiu Yanhai membungkukkan kepalanya dan meminta maaf. Maafkan saya Steward Zuo, tapi saya juga berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan istri saya di waktu yang tepat. Kamu tidak perlu khawatir, kalian adalah orang-orangku, jadi aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada kalian, kata Zuo Fan sambil melambaikan tangannya. Namun, tiba-tiba teriakan seorang laki-laki tua yang marah terdengar dari belakang. Bajingan kecil, berhenti! Orang tua ini akan mengulitimu dan menghancurkan jiwamu. Setelah itu aku akan mengambil tubuhmu dan menggunakannya. Mendengar itu Zuo Fan dan yang lainnya menoleh ke belakang. Di sana terlihat sosok ular sanca besar yang tampak marah dan bergegas mengejar mereka. Kini Tetua Li tampak bertanya-tanya akan apa yang harus mereka lakukan. Tapi Zuo Fan justru tampak mengamati sekeliling dan kemudian dia berkata, "Tetua Li, turun ke area itu, kita harus menemui seseorang." "Baik," jawabnya. Segera Tetua Li melesat ke bawah dan diikuti oleh Qiu Yanhai serta Suekin. Mereka berempat akhirnya turun di sebuah lembah kecil yang cukup tenang dengan pemandangan yang indah. Tiga tetua penjaga kerajaan Ninrong pun segera mengejar mereka, dan Elder Snake tampak mencibir lagi. "Percuma saja kalian melarikan diri, kalian hanyalah ahli tingkat rendah. Bagaimana bisa kalian berpikir untuk lepas dari kami?" "Siapa yang berniat lepas darimu? Siapa yang berniat untuk melarikan diri? Apa kau pikir aku takut pada kalian?" kata Zuo Fan sambil mengejek. Tampilannya saat ini sungguh arogan di depan tiga ahli di ranah virtual. Lalu setelah itu Zuo Fan berjalan dan dia berkata dengan santai, "Kami tidak mencoba untuk lari. Lagi pula aku baru ingat kalau kami memiliki beberapa teman yang ingin bertemu dengan kalian." "Persetan dengan omong kosongmu. Hari ini aku akan mengulitimu lalu menghancurkan jiwamu dan aku akan mengambil tubuhmu," kata Elder Snake dengan penuh amarah. Tunggu. Jika kau ingin mengulitiku, lantas untuk apa kau mengambil tubuhku? Bukankah itu hanya akan menyiksa dirimu nanti? Apa kau benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih? Atau justru karena kau sudah terlalu tua sampai tidak bisa memikirkan hal sekecil ini?" kata Zuo Fan sambil mengejek. Mendengar ini Elder Snake terkejut dan merasa bodoh. Dia kemudian melihat kedua rekannya yang kini tampak memasang wajah aneh saat menatapnya. Elder Tiger kemudian membentak, "Kau datang kemari untuk membunuhnya, lantas kenapa kau repot-repot berdebat dengannya? Itu sungguh tidak berguna. Sekarang karena tingkah laku kalian berdua, Aikiku pun ikut diragukan." Keduanya kini saling memandang satu sama lain yang saat ini dimarahi oleh Elder Tiger. Lalu mereka dengan penuh amarah memandang sumber dari semua masalah ini. Kini mereka menatap Zuo Fan dengan rasa haus darah. Elder Snake ini kemudian berkata, "Bocah bau, aku akan mencabik-cabikmu dan mengambil tulangmu. Kau harus merasakan penderitaan yang mengerikan sebelum kau mati. Kau harus merasakan lebih baik mati daripada hidup." "Hah? Jadi kau tidak jadi mengambil tubuhku?" kata Zuo Fan sambil menggoda. Tapi kali ini Elder Snake tidak lagi tertipu. Sambil melambaikan ekornya dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya lagi. Hari ini aku akan menyiksamu sampai aku puas dan membiarkanmu mati dalam penyesalan." Tapi Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, karena saat ini dia tahu bahwa orang-orang yang mau ia temui sudah datang. Jadi mereka adalah orang-orang yang harus kami urus? Apa mereka semua ada di sini? Tiba-tiba suara seorang yang tua terdengar entah dari mana. Ketiga orang itu terkejut dan mereka segera menoleh ke sekeliling. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan sosok yang tadi berbicara itu. Perlahan mereka mulai merasakan kekhawatiran di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir kalau mereka akan jatuh lagi ke dalam jebakan Zuo Fan. Terlebih, bagaimana bisa ada ahli penyergapan di tempat seperti ini, sampai-sampai bahkan mereka tidak bisa merasakan kehadirannya.
Sebenarnya siapa orang-orang ini? Pikir Elder Tiger. Kenapa ada ahli yang begitu kuat di kekaisaran dan mereka tidak tahu? Perlahan mereka mulai menelan ludah dan merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Sofan kemudian tampak mengepalkan tinjunya dan dia berkata, "Terima kasih untuk para tetua yang bersedia membantu saya. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyingkirkan saya. Jadi saya harap tetua bersedia membantu saya." "Tidak masalah, ini hanyalah masalah kecil," kata seorang tetua. Lalu, di saat yang bersamaan 5 sosok tetua berjubah abu-abu perlahan menampakkan diri mereka. Dan kini mereka mengelilingi 3 tetua penjaga kerajaan Inurong. Kini semua orang bisa melihat eksistensi dari ahli yang berbicara tadi. Kelima orang ini semuanya memiliki cacat di tubuh mereka, tapi aura mereka itu sungguh kuat. Masing-masing di antara mereka hanya memiliki 1 panca indera. Ada yang hanya memiliki mata, ada yang hanya memiliki hidung, ada yang hanya memiliki telinga, atau ada yang hanya memiliki mulut dan hanya memiliki lidah. Jadi yang satu lidah ya, bukan kulit. Panca indera kan padahal harusnya peraba. Tapi sudahlah, lidah. Tetua Li yang melihat kelima ahli ini sungguh terkejut karena penampilan mereka begitu aneh. Di sisi lain, ketiga tetua cabul itu tampak sangat terkejut. Bahkan mereka pun tampak ketakutan sekarang. Elder Tiger tampak menggelengkan kepalanya dan berkata, "5 tetua sekte Moche, kenapa Anda berada di sini?" "Sekte Moche kami adalah salah satu dari 3 sekte pelindung kekaisaran. Jadi sangat wajar jika kami berada di sini. Justru pertanyaannya, kenapa kalian ada di wilayah kami? Dan lagi, kenapa kalian mencoba menyentuh murid dari sekte kami?" kata salah seorang tetua. Mendengar ini, Elder Tiger terkejut dan menjadi sangat ketakutan. Dia kini menyeka keringat dingin di dahinya dan membungkukkan badan. Dia kini mencoba menjelaskan, "5 tetua, Anda salah paham. Mereka telah memprovokasi kami terlebih dahulu dan kami tidak ada niatan untuk menyentuh murid dari sekte Moche." "Apa kau pikir kami tuli? Ular tua itu tadi mengatakan kalau dia ingin menyiksa lalu membunuh murid dari sekte kami. Meski aku tidak memiliki telinga, tapi aku bisa mendengar semuanya dengan jelas," kata tetua yang tidak memiliki telinga. Mendengar ini, ketiga orang itu tampak terkejut dan kemudian berseru, "Hei bocah, apa kau adalah murid dari sekte Moche?" Sofan tersenyum dan dia berkata dengan santai, "Benar, aku adalah salah satu murid dari sekte Moche." Setelah mendengar itu, tubuh mereka bertiga segera terguncang. Kini mereka sangat menyayangkan informasi yang mereka dapatkan dari para mata-mata. Mereka mulai memaki dan kesal pada para mata-mata itu karena mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Sekarang karena mereka telah menyinggung sekte Moche, maka ini akan menjadi masalah yang serius. Belum lagi, kenapa Kaisar bahkan tidak mengatakan hal sepenting ini? Sekarang nyawa mereka bertiga akan menjadi taruhan. Memikirkan semua ini, ketiga orang itu hampir gila dan ingin berteriak. Elder Tiger buru-buru membungkuk dan meminta maaf. "5 tetua hebat, mohon tetap tenang. Kami tidak tahu kalau anak itu adalah murid dari sekte Moche. Kami juga tidak melukainya. Saya harap tetua bisa melupakan masalah ini." "Apa kau pikir permintaan maaf saja sudah cukup? Jika kau pikir permintaan maaf saja cukup, lantas untuk apa ada aturan? Sekarang kalian telah berani menyentuh sekte Mocheku, jadi kalian bersiaplah," kata salah seorang tetua dengan senyuman yang dingin. Mendengar ini, 3 orang tetua itu hampir menangis ketakutan, terutama Elder Snake. Dia segera merengek lagi dan memohon ampun. "Tetua, saya harap Anda bisa mengampuni kami. Lihatlah, anak itu bahkan telah menghancurkan tubuh fisik saya. Saya harap masalah ini bisa dianggap impas." Kelima tetua itu tertawa bersamaan. Seorang ahli di ranah virtual yang bermartabat dikalahkan oleh seorang bocah di ranah surga yang mendalam. Bahkan kau sampai kehilangan tubuh fisikmu. Apakah kau masih memiliki kebanggaan di dalam hatimu? Lebih baik sekarang kau mati daripada menanggung malu seumur hidup, kata salah seorang tetua itu.
Mendengar ini wajah Elder Tiger memerah. Dia kini benar-benar merasa malu dan marah di saat yang bersamaan. Ular keriting bodoh, untuk apa kau mengatakan semua itu? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang kita telah jatuh ke dalam jebakan dan percuma untuk memohon pengampunan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Salah seorang tetua tertawa dan berkata lagi, "Rupanya kau semakin pintar, kucing kecil. Sepertinya bersama dengan Zuofan untuk beberapa saat telah meningkatkan IQ-mu." Mendengar ini wajah Elder Tiger tampak menghitam dan dia menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, "Tetua Sekte Moche, meski kalian terkenal, tapi pada dasarnya kita sama-sama berada di ranah virtual. Artinya, kau tidak lebih baik dari kami. Jadi kami tidak akan menyerah dengan mudah di tangan kalian." Oh, benarkah itu? Aku penasaran apa yang akan kalian lakukan setelah ini. Tapi sebelum itu, hei kalian berempat, pergilah dulu. Di sini akan menjadi sedikit berbahaya, kata tetua itu sambil memandang Zuofan dan yang lainnya. "Baik tetua," kata Zuofan sambil membungkuk. Lalu mereka pun akhirnya keluar dari lembah itu dan menonton dari kejauhan. Di sana Qi Yuanhai yang sedari tadi diam, dia kemudian membuka suara. "Steward Zuo, saya melihat kelima orang tua itu tampak cedera dan itu sepertinya sesuatu yang disengaja." "Benar, luka itu adalah hasil dari latihan mereka untuk mencapai ranah virtual," kata Zuofan sambil tertawa. Lalu dia kemudian kembali menjelaskan, mereka saat ini berlatih kultivasi gabungan, di mana mereka mengorbankan setiap indera mereka untuk menyisakan satu indera saja. Setelah itu mereka akan saling terhubung satu sama lain dan berbagi rasa yang mereka rasakan. Dan dengan begitu mereka berhasil meningkatkan efisiensi dari indera yang mereka miliki dan membangun chemistry dengan lebih sempurna. Ya, ini sama saja kayak orang buta yang lebih sensitif terhadap indera pendengar dan indera peraba mereka. Dan dengan begitu mereka bisa beraktivitas secara normal. Pada kasus ini, para tetua itu hanya memiliki satu indera saja dan membuat mereka menjadi super sensitif. Lalu dengan teknik kultivasi gabungan mereka bisa saling berbagi indera yang mereka miliki. Setelah mendengar ini semua, tetua Li dan dua lainnya pun mengangguk. Tapi Suikin melihat penampilan kelima orang itu dan merasa tidak akan cocok untuk dirinya. Jadi dia pun berkata, "Jika aku diberikan teknik kultivasi seperti itu, maka aku tidak akan pernah mau melatihnya." Mendengar itu Zuofan pun tertawa. "Kak Sue, apa kamu pikir kalau setiap orang bisa melatih teknik itu dengan mudah? Teknik ini itu memiliki talenta dan tekad yang kuat. Dan selain itu dengan kehilangan beberapa indera secara bersamaan, itu akan membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian. Jika selama itu kamu bertemu musuh yang kuat, maka kamu tidak akan pernah bisa menang. Jadi, sejak awal kalian memang tidak cocok dengan kultivasi seperti ini." Lalu Zuofan kembali tersenyum dan dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saat ini akan ada pertunjukan yang menarik. Jadi perhatikan baik-baik. Ini adalah pertarungan dari para ahli di ranah virtual." "Kelima tetua, lebih baik Anda menyingkir. Jika kami sampai marah dan menggunakan jurus gabungan kami, maka kami tidak akan menjamin kalian bisa selamat," kata Elder Tiger untuk menggertak. Saat ini padahal keringat dingin membasahi dahinya. Kali ini dia mencoba untuk memprovokasi kelima tetua itu supaya mau melepaskan mereka. Tapi kelima tetua itu tidak bergerak dan mengabaikan kata-kata dari Elder Tiger. Lalu seorang tetua berkata, "Seperti kata pepatah, anjing menggonggong kafilah pun berlalu. Sekarang kalian tidak perlu terlalu banyak bicara, dan mari selesaikan ini dengan cepat." Suikin yang melihat ini dari jauh pun tertawa. "Steward Zuo, dibandingkan dengan dirimu, orang tua itu mulutnya jauh lebih berbisa." Zuofan pun tertawa. Tentu saja itu sangat wajar, karena satu-satunya organ yang tersisa pada dirinya adalah lidah. Karena itu dia disebut sebagai lidah tua beracun. Sekarang ketiga orang itu tampak marah dan wajah mereka pun menghitam. Lalu aura emas milik Elder Tiger pun meledak. Dia berteriak seperti harimau yang marah. Elder Wolf juga tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan taring dan kuku yang tajam.
Dia bersiap untuk menyerang kelima tetua itu. Sedangkan Elder Snake hanya memiliki jiwa gentayangan, jadi dia tidak bisa mengeluarkan banyak aura. Lagi pula semakin lama dia dalam bentuk ini, maka kekuatannya juga akan turun secara signifikan. Setelah itu ketiga orang ini bergegas dan bermaksud untuk menerobos barisan para tetua itu dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi para tetua itu masih tetap diam untuk beberapa waktu. Elder Tiger segera terbang ke langit dan mencoba untuk melarikan diri setelah melihat hal ini. Dan segera Elder Wolf serta Snake mengikutinya dari belakang. Lalu tetua mulut yang hanya memiliki satu mulut membuka mulutnya. Segera mulut-mulut besar muncul dari segala arah dan menghalangi jalur pelarian dari ketiga tetua cabul itu. Mata ketiga orang itu segera memadat. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ketenaran dari 5 tetua Sekte Moje itu benar-benar bukanlah isapan jempol. Lalu dengan auman yang ganas, ketiga orang itu segera berubah dan mengambil wujud spiritual mereka. Segera mereka kembali bergegas ke arah yang lain dan bergerak dengan sangat cepat. Mereka mengkombinasikan kekuatan mereka dan mempercepat gerakan mereka. Tapi kelima tetua itu masih belum bergerak. Mereka tampak tenang seolah-olah mengendalikan semua situasi yang ada di sana. Lalu tetua mulut mengeluarkan raungan yang keras dan menciptakan gelombang yang kuat. Gelombang itu segera menghantam ketiga tetua dan menghancurkan kombinasi mereka dalam satu gerakan. Dalam sekejap ketiga orang itu dipukul mundur dan mendapatkan luka yang parah. Elder Tiger dan Wolf keduanya sampai muntah darah. Tetua Li yang melihat hal ini benar-benar tercengang. Itu sungguh adalah kekuatan yang luar biasa. Hingga kekuatan itu bisa menghancurkan kombinasi dari 3 ahli di ranah virtual dengan sangat mudah. Zuofan yang menyadari keterkejutan para tetuanya, lalu dia berkata dengan santai, "Jangan terlalu terkejut sepagi ini. Kelima tetua masih belum melakukan apa-apa. Hanya tetua mulut saja yang sudah membuka mulutnya. Meski aku yakin itu hanyalah teriakan kecil baginya." Mendengar ini tetua Li dan 2 orang lainnya tidak bisa menahan rasa terkejut mereka. Ini adalah perbedaan antara ranah visi dewa dan ranah virtual. Bagi ahli di ranah virtual, mereka akan sangat bergantung pada jiwa ilahi mereka. Jadi jika ada kekuatan yang bisa mengganggu jiwa mereka, maka itu pasti akan melukai mereka, kata Zuofan. Lalu Zuofan melanjutkan, keempat tetua lainnya juga memiliki kemampuan mereka masing-masing. Tetua lidah memiliki kemampuan untuk membingungkan orang yang mendengar ucapannya. Tetua telinga memiliki pendengaran yang tidak tertandingi. Tetua hidung bisa mencium aroma apapun di dunia ini. Lalu yang terakhir adalah tetua mata, yang mana dia memiliki mata yang ajaib. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, maka mereka menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan hampir tidak ada musuh yang bisa menyentuh mereka. Mereka juga dikenal sebagai tetua penjaga Sekte Moje. Semua orang mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Zuofan, tapi mereka juga tampak bingung. Lalu tetua Li pun bertanya, "Steward Zuo, sebelumnya Anda mengatakan kalau mereka adalah tetua penjaga. Siapa mereka sebenarnya?" "Mereka adalah tetua penjaga di Sekte Moje. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, maka tidak banyak tetua yang bisa menyaingi kekuatan mereka. Kekuatan mereka itu luar biasa, bahkan bisa menghapuskan beberapa ahli di ranah virtual sekaligus." Mendengar ini tetua Li dan lainnya pun tampak terkejut. Lalu dengan penuh rasa bangga tetua Li mengacungkan jempolnya. "Steward Zuo memang luar biasa. Anda bahkan bisa meminta bantuan pada orang tua seperti ini." Zuofan pun tersenyum. Ya, ini semua adalah pengaturan dari Xie Yue. Mungkin dia sudah menilaiku lebih tinggi dari yang kukira. Jadi dia segera mengirimkan para tetua ini untuk membantuku. Aku sendiri tidak menyangka kalau kelima orang tua ini yang akan datang untuk membantuku. Sekarang bahkan jika ada 30 master di tingkat yang sama seperti 3 tetua bejat itu, semuanya bisa dikalahkan dengan mudah oleh kelima tetua ini, kata Zuofan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, mereka kembali melihat ke arah 3 tetua yang bernasib malang itu. Elder Tiger perlahan menyeka darah di mulutnya dan dia berkata lagi, "Kekuatan formasi gabungan dari 5 tetua memang luar biasa dan sesuai dengan reputasinya. Tapi pada akhirnya pertarungan ini adalah 5 lawan 3.
Sebagai seorang kultivator, apakah kalian tidak merasa malu? Tetua lidah kemudian berkata, kamu memang pandai mengucapkan omong kosong. Kami bahkan belum menggunakan formasi apapun. Itu hanyalah serangan dari tetua mulut saja. Dan itu sudah membuat kalian merasa terbuli. Bukankah seharusnya kalian sadar bahwa ini bukan 5 lawan 3, tapi 1 lawan 3? Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dan menggunakan kekuatan bicaraku untuk melawan kalian. Lagi pula, kalian terlalu lemah untuk kami. Tetua lidah terus memprovokasi 3 tetua cabul itu dan membuat ketiganya bermuka masam. Lalu tetua lidah kembali berkata, karena kalian bertiga begitu ingin melawan kami bersamaan untuk mendapatkan reputasi, maka bersiaplah, kami akan memberikan kalian sedikit wawasan. Tidak, tunggu, kami tidak ingin melihatnya, kata 3 tetua cabul itu dengan panik. Mereka sadar bahwa meski mereka telah bekerja sama, tapi mereka bahkan tidak bisa melawan 1 tetua saja. Jadi, jika kelima tetua itu bergerak bersama-sama, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Namun, kelima tetua benar-benar sudah tidak peduli. Mereka sudah disinggung dan kini saatnya untuk menyiksa ketiga binatang ini, pikir mereka. Mendengar itu, Zuovan tampak berbinar. Dia tidak menyangka kalau dia bisa melihat formasi langka dari kelima tetua. Sebelumnya, dia belum pernah melihat ini, jadi dia menjadi sangat antusias. Tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dari kelima tetua itu. Lalu cahaya hijau langsung menyelimuti seluruh lembah dan membentuk sebuah penghalang yang kasat mata. Elder Tiger dan 2 tetua lainnya tampak berkeringat deras dan sangat ketakutan. Tapi semua sudah terlambat. Mereka tidak ada pilihan lain selain memberikan perlawanan. Elder Tiger segera mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk bertarung. Namun sebelum dia melompat jauh, tiba-tiba terdengar teriakan dan cahaya hijau melesat dari tanah lalu menjerat dirinya yang berada di udara. Pupil mata Elder Tiger segera menyusut dan menggertakkan giginya. Dia tahu ini akan terjadi dan dia segera mengeluarkan jiwanya dari tubuh fisiknya lalu melepaskan diri. Jiwa seekor harimau bermata emas melompat keluar dan dia tampak memiliki sayap. Dia tidak membuang waktu dan segera terbang ke langit untuk meloloskan diri. Elder Wolf yang melihat hal ini terkejut. Dia tidak menyangka kalau Elder Tiger bahkan rela mengorbankan tubuh fisiknya untuk melarikan diri. Tapi itu wajar, karena Elder Tiger berpikir bahwa lebih baik selamat dan memulai ulang kultivasinya daripada harus mati di sana. Dan begitulah, Elder Tiger akhirnya berhasil melarikan diri dan keluar dari lembah. Sedangkan Elder Wolf dan Elder Snake keduanya saat ini meratap karena mereka tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama. Kini mereka telah terjerat oleh tali berwarna hijau seperti rotan. Hanya saja kegembiraan dari Elder Tiger itu tidak berlangsung lama. Dia tidak mungkin bisa merasakan kebebasan untuk waktu yang lama, karena sebuah sulur berwarna hijau tiba-tiba keluar dari lembah dan segera menangkapnya lagi. Kini Elder Tiger berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tapi perlahan dia terus tertarik dan dibawa kembali ke dalam lembah. Tetua lidah pun tertawa. Dia berkata, jika kalian bertiga sampai bisa melarikan diri dengan begitu mudah, maka di mana kami harus meletakkan wajah kami? Tetua lainnya pun mengangguk dengan setuju. Mereka pun tidak bergerak sama sekali. Mereka masih tetap di posisi mereka masing-masing dan seolah sudah menduga semua ini. Sekarang ketiga tetua itu kembali dikumpulkan menjadi satu. Elder Snake dan Elder Wolf kini menatap tajam Elder Tiger yang sebelumnya berniat meninggalkan mereka. Lalu setelah itu tiba-tiba seluruh area itu bersinar dan cahaya hijau menyelimuti semuanya. Tiba-tiba ribuan cahaya hijau yang berbentuk seperti akar rotan segera mengikat ketiga orang itu. Ketiganya mulai berteriak bersamaan, terutama Elder Tiger dan Snake yang sudah dalam bentuk jiwa. Sedangkan Elder Wolf kini jiwanya dipaksa keluar, lalu energi kehidupan mereka bertiga pun seperti diperas. Dalam sekejap, ketiga tetua itu menangis dan memohon ampun. Mereka terus-menerus merengek, tapi kelima tetua sama sekali tidak menghiraukan mereka. Di sisi lain, tetua Li yang melihat hal ini penuh dengan kekaguman. Dia sebelumnya telah melawan salah satu dari ketiga tetua itu dan dia merasa kalau tetua itu sangatlah kuat. Tapi di hadapan kelima tetua ini, mereka bertiga benar-benar tidak ada apa-apanya.
Ini benar-benar membangkitkan semangat Tetua Li sebagai seorang Wuji. Yuan Hai yang kini melihat semua ini tampak bingung dan dia bertanya pada Zuo Fan, "Steward Zuo, benda apa itu sebenarnya? Sepertinya itu sangat kuat. Apakah itu adalah teknik yang telah mereka kembangkan?" "Tidak, itu adalah jiwa mereka," kata Zuo Fan. "Jiwa?" Mereka bertiga tampak kebingungan. Lalu Zuo Fan pun mulai menjelaskan, "Benar, ketika kamu mencapai ranah virtual, kamu akan memadatkan jiwa spiritualmu. Sama seperti Tetua Li yang memiliki jiwa naga hantu, karena dia menggunakan kultivasi jalan iblis. Atau sama seperti 3 tetua itu, yang mana mereka memiliki wujud sebagai harimau, ular, dan serigala. Semuanya akan memiliki jiwa mereka masing-masing. Adapun kelima tetua itu juga memiliki jiwa mereka, tapi jiwa mereka bukanlah rotan atau tumbuhan yang ada di sini. Jiwa mereka adalah kelima tetua itu sendiri. Mereka mampu mengendalikan bidang yang mereka kuasai sesuka hati. Seperti sekarang, mereka membentuk sebuah medan milik mereka sendiri dan menyelubungi seluruh lembah. Karena itu mereka bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di lembah ini. Itulah kekuatan jiwa dari mereka. Semua orang yang mendengar ini mengangguk dengan jelas. Sekarang mereka benar-benar mengerti tentang kekuatan jiwa. Lalu Suekin kembali bertanya, "Ngomong-ngomong Steward Zuo, jika aku dan orang tua ini memadatkan jiwa kami, maka seperti apa jiwa yang akan terbentuk?" Zuo Fan merenung sebentar lalu dia berkata, "Kak Sue dan Tetua Giu memiliki teknik kultivasi es dan api. Karena itu jiwa yang akan kalian bentuk seharusnya adalah es dan api juga. Tapi bentuknya masih akan tergantung pada kalian sendiri nantinya. Lalu jika dibandingkan dengan 3 binatang itu, apakah jiwa kami masih bisa menang?" kata Suekin. Jiwa api dan es itu pada dasarnya berada di kelas 1, yang mana itu tidak mudah untuk dikalahkan. Tapi bukan berarti ketiga jiwa binatang itu tidak bisa mengalahkan kalian. Semuanya akan bergantung pada kecakapan dan kultivasi kalian sendiri. Jika mereka lebih pandai dan kuat, maka mereka pasti bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Mendengar itu, kembali mereka mengangguk. Jadi pada dasarnya mereka hanya harus menjadi lebih kuat, sehingga tidak ada yang bisa menyentuh mereka di masa depan. Di sisi lain, kelima tetua melihat bahwa 3 jiwa binatang itu sudah mulai melemah dan hampir kehabisan energi mereka. Lantas tetua mulut pun mengeluarkan sebuah labu dan melemparkan ketiga jiwa itu ke dalam labu. Lalu kemudian dia segera menutupnya dengan rapat. Perlahan gelombang fluktuasi mulai mereda dan seluruh lembah itu kembali menjadi tenang. Melihat hal ini, Zuo Fan segera turun dan menemui kelima tetua itu. "Salam untuk kelima tetua, terima kasih telah membantu saya kali ini. Tapi jika boleh saya tahu, kenapa tetua tidak membunuh ketiga orang itu dan justru menahan mereka?" kata Zuo Fan dengan sopan. Tetua lidah tertawa dan dia pun berkata, "Membunuh mereka adalah masalah yang mudah. Tapi jika demikian, maka kita akan kehilangan manfaat yang sesungguhnya. Jadi kami akan membawa ketiga jiwa ini dan menyerahkannya pada Patriark. Biar Patriark yang memutuskan nasib dari ketiga binatang ini." Mendengar itu, Zuo Fan pun segera mengangguk dan dia berkata, "Sepertinya Patriark ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari kerajaan Inurong dan membuat beberapa masalah. Tapi itu adalah urusan Patriark, jadi saya tidak akan ikut campur. Namun karena kelima tetua sudah datang kemari dan membantu saya, maka saya tidak akan pernah melupakan ini di masa depan." Mendengar itu, tetua lidah kemudian tertawa. "Kamu memang anak yang pandai. Kalau begitu jangan menjadi terlalu sombong di masa depan. Jangan macam-macam dengan Patriark. Ini adalah peringatan dariku, karena dia sangat berbahaya." Mendengar itu, Zuo Fan kemudian membungkuk. "Terima kasih untuk pesan yang Anda berikan. Junior ini pasti akan mengingatnya dengan baik." Setelah itu, tetua lidah kembali berkata, "Jika tidak ada hal lain yang harus kami lakukan, maka kami akan kembali ke sekte sekarang." "Baik, terima kasih untuk para tetua. Junior akan mengurus sisanya. Kami sangat berterima kasih untuk bantuan dari kelima tetua." Zuo Fan sekali lagi membungkuk, lalu kelima tetua pun menghilang dalam sekejap. Setelah kelima orang itu pergi, Tetua Li berkata,
Kelima senior ini memiliki kepribadian yang baik, tapi mereka juga sepertinya menyembunyikan sesuatu yang besar. Itu adalah hal yang wajar. Lagi pula mereka juga berkultivasi di jalan iblis. Mereka memiliki tujuan mereka masing-masing dan tidak ada yang bisa menerkanya. Tapi pada akhirnya mereka telah membantu kita kali ini. Jadi semua rencanaku dapat berjalan dengan mulus. Senyuman muncul di wajah Suovan lalu dia melihat ke arah gunung angin hitam. Sekarang kita hanya harus kembali dan memenangkan pertarungan ini. Dan begitulah spoileran kali ini. See you again di next video di hari Minggu ya. Thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget. Linknya ada di kolom deskripsi ya lur. Dan bye.